Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hadaria SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan ketiga di LPTK UNM Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 239031495286. Saya adalah seorang guru di Sekolah SMP Negeri 1 Singoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8C SMP Negeri 1 Singoa dengan materi sistem ekspresi guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sehat? Sebelumnya Ibu bisa minta tolong untuk membacakan doa sebelum kita mulai pelajaran. Siapa yang berkenan? Ketua kelasnya mungkin? Silakan. Kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa dimulai. Baik, terima kasih untuk Asdar yang sudah memimpin doa hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, jadi kita mulai saja. Sebelum kita masuk dulu, Ibu mau bertanya. Setiap hari itu kalian makan kan? Makan. Nah, kalau kita makan bisa kalian bayangkan, kira-kira semua itu yang makanan kalian makan itu diserap oleh tubuh semua atau tidak? Semuanya? Tidak. Nah, seperti ini misalkan, kalau kalian olahraga, apa yang keluar dari tubuh kalian? Keringat. Dari mana keringat itu? Dari dalam tubuh. Apa yang ada di dalam tubuh yang keluar jadi keringat? Pelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem ekspresi. Tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah menjelaskan pengertian sistem ekspresi dan organ penyusun sistem ekspresi. Kemudian menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi ekspresi organ ginjal pada ekspresi manusia. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ hati pada sistem ekspresi manusia. Yang keempat yaitu mendeskripsikan atau menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ paru-paru pada sistem ekspresi manusia. Dan yang terakhir adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ kulit pada sistem ekspresi manusia. Nah, untuk pelajaran kali ini, sebelum kita masuk pada kegiatan intinya, saya ingin memperlihatkan sebuah video. Terlihat di atas? Nah, jadi sengaja Ibu tidak kasih suara supaya kalian serius untuk membaca. Bisa dilihat?
Nah, sekarang dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian temukan? Organ pada sistem ekskresi manusia. Nah, kegiatan kita hari ini sudah tahu bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem ekskresi manusia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya kita tidak pernah membuang keringat? Apa yang kau rasakan kalau kau tidak bisa berkeringat? Kegerahan. Pernah demam? Pernah. Pernah demam, panas tapi tidak keluar keringat? Ya, Bu. Pernah. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Enak rasanya? Tidak. Tidak. Kemudian kalian membayangkan bagaimana kalau kalian selalu minum tapi tidak pernah buang air kecil. Kira-kira apa yang akan terjadi? Atau tak, Ibu tanya, pernah kencing yang keluar sedikit-sedikit? Pernah. Apa bahasanya kalau di sini? Ya, tak meari-iri. Bagaimana rasanya? Tidak enak. Keluar sedikit-sedikit saja tidak enak rasanya, apalagi kalau tidak bisa keluar. Bisa dibayangkan? Nah, dari situ maka kalian harus tahu tentang organ-organ yang berfungsi pada sistem ekskresi. Setelah tahu organ ekskresi itu yang mana saja, maka kita harus berusaha juga untuk menjaga kesehatan dan gangguan daripada sistem ekskresi. Nah, ada beberapa hal yang akan kita capai seperti yang tadi sudah disebutkan. Untuk itu, maka Ibu akan melakukan pembelajaran supaya kalian lebih aktif lagi. Ini sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, di setiap kelompok itu terdiri dari berapa orang? 5 orang. Sebentar Ibu akan membagikan tugas atau materi dulu ya. Ibu berikan materi untuk kalian pelajari. Sebentar Ibu akan memberikan tugas untuk setiap kelompok. Nah, materi yang Ibu kasih ini silakan kalian boleh menunjuk ketua kelompoknya masing-masing. Boleh menunjuk siapa yang akan mengerjakan materi nomor 1, 2, 3, sampai 5. Karena di setiap kelompok ada 5, maka masalah yang akan Ibu bagikan itu ada 5 juga. Jadi silakan ketua kelompoknya menunjukkan siapa yang mengerjakan sebentar nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ibu bagikan dulu materinya, silakan dipelajari. Silakan dibaca dulu, kemudian tentukan siapa yang akan mengerjakan poin masing-masing. Silakan dibaca dulu. Kemudian ketua kelompok menentukan siapa yang kerja nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Silakan dibaca dulu. Ibu kasih 5 menit untuk membaca. Silakan. Sekarang Ibu akan meminta, perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Setiap yang sudah ditunjuk sekarang berpindah ke kelompok ahlinya. Di sini ahli 1, di sana ahli 2, yang di tengah 3, kemudian 4 dan 5. Silakan.
Kelompok 3 yang di tengah. Kelompok 1 di sini. Ahli 1 di sini. Sudah? Lupa tadi ambil kertas masing-masing. Nggak usah, nanti ibu bagikan supaya tidak gaduh. Satu orang bantu. Mau warna apa? Silakan ambil. Jangan ambil. Jangan biru. Bagus kalau sama di satu kelompok supaya sebentar cantik. Di sini kuning saja ya. Oke, silakan dibagi kertasnya. Sekarang didengarkan, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan dan sesuai dengan keahlian kalian. Di sini tadi yang ditunjuk adalah ahli. Yang di sana? Yang di sini? Kemudian? Dan 5. Oke, sekarang kalian silakan pilih sesuai dengan ahli kalian. Mana tadi yang lengkap tuh? Mana tadi yang? Tunggu sebentar. Makan. Oke, silakan diambil sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian kalian diskusikan. Jadi yang kelompok ahli 1 mendiskusikan nomor 1. Ingat, setelah kalian diskusikan di sini, kalian harus kembali ke kelompok kalian untuk menjelaskan kembali. Jadi perhatikan betul-betul diskusinya. Oke, bisa? Coba kalian perhatikan diagramnya. Jadi sebentar kalau kembali ke kelompoknya, kalian bisa jelaskan bahwa seperti ini dah dari diagram ini. Jadi semua sebentar kalau sampai kembali di kelompoknya, semua harus jelaskan tentang ini. Nah, inilah namanya siklus ekspresi apa yang dikeluarkan. Ini apa ini? Ini dan ini. Yang berfungsi adalah Oke, jadi dari sini kalian bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi hanya dengan lihat diagram ini, sehingga kalian bisa tahu bahwa sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Oke, jadi itu yang kau sebut, itu kalian sebentar yang kalian kembalikan ke kelompoknya. Itu yang dijelaskan sebentar di kelompok ini. Oke, silakan dilanjutkan. Kenapa? Oke, ini ahli 5. Apa yang sudah ditemukan?
Ini penjelasan ini. Langsung ini. Karena sudah jelaskan langsung ini. Ya. Jadi yang dikeluarkan nanti adalah jadi itu nanti. Jadi ini nanti yang kau jelaskan ke temanmu pada saat kamu nanti menempelkan ini kan sudah menempel ceritanya di sini. Nah, ini kertasmu nanti kau kembalikan ke kelompokmu untuk jadi presentasikan. Jadi kau jelaskan bahwa bagian-bagiannya adalah antara lain apa? Nomor 1 apa itu namanya? Nah, nomor 2 apa namanya? Nomor 3 apa? Keempat? 5? Saraf. Oke, setelah itu jelaskan mekanismenya. Seperti yang kalian temukan di sini, itu yang kalian kembalikan sebentar ke kelompok masing-masing. Jadi pelajari, sebagai ahli kan harus ahli di situ. Jadi kalau ada temannya sebentar bertanya tentang kulit, kalian bisa menjelaskan, oke? Oke. Kenapa? Ditulis juga ini, Bu. Iya. Saya cinta make. Ini juga. Iya. Di sini saya langsung tulis. Di sini, Bu. Iya, di situ tidak apa-apa. Ini saja, ini toh. Nah, bagian-bagiannya kan yang apa yang sudah ditemukan. Yang pertama itu tadi kan bagian-bagiannya. Nah, di apa ini kah? Hati ini? Ya, lihat. Jadi apa yang dibuat di hati? Apa yang dibuat di hati? Pembentukan apa? Empedu di hati. Ada empedu. Jadi yang dikeluarkan adalah empedu. Jadi itu yang nanti kalian jelaskan. Kalau kembali ke kelompoknya, kalian jelaskan, oh bagian-bagian hati itu nomor 1 ini apa namanya, nomor 2 apa, sampai di pembentukan empedu. Bagaimana terbentuknya empedu? Jadi ini kan dari darah. Kita jelaskan seperti itu, ini dari darah terurai menjadi 3 bagian. Nah, yang inilah yang kemudian diuraikan kembali menjadi 2, yaitu di sini terbentuklah dia empedu di sini. Terbentuk empedu di sini, makanya itu urin dan kotoran kita itu agak berwarna kuning karena adanya empedu. Oke? Jadi ingat yang kalian pelajari itu yang kalian kembalikan sebentar ke kelompoknya masing-masing. Yang 2 bagaimana? Yang proses yang secara singkat saja bagaimana terbentuknya urin? Terbentuknya urin di mana terbentuk urin? Di Oh ya. Di mana terbentuk urin? Di nefron. Di bagian nefron pada ini yang nefron. Ini yang kulit. Yang itu nefron, Bu? Iya. Oh saya yang nomor saya yang iya. Terbalik. Ini nomor 2, ini nomor 1. Ya. Oke. Ini yang coret misalnya ini, Bu. Enggak apa-apa. Coret saja. Kenapa ini, Bu? Ini yang nefron. Jadi sebentar yang Ginjal, Bu, yang nefron, Bu. ya. Jadi itu yang kalian bawa sebenarnya ke kelompok, pelajari, diskusikan itu bagaimana terbentuknya, apa yang terbentuk di ginjal? Urin. Jadi yang dikeluarkan adalah urin. Bagaimana proses terbentuknya? Kalian pelajari itu yang kalian kembalikan ke kelompoknya sebentar. Oke, bisa? Supaya bisa menjelaskan. Yang kelompok ini tadi sudah ya. Oke, ahli 4 tentang apa di sini? Tentang paru. Oke. Jadi apa yang kalian temukan? Bagian dari paru. Kemudian apa yang terbentuk di paru-paru? Apa yang terbentuk di paru-paru? Mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Jadi itu yang kalian pelajari, jelaskan itu bagian-bagiannya apa saja. Kemudian setelah itu jelaskan ke teman kelompokmu sebentar apa yang dikeluarkan. Bisa dipaham? Oke. Silakan didiskusikan. Jangan kerja sendiri, namanya kerja kelompok, diskusi antara ahli. Jadi kalau ada yang bertanya sebentar tentang paru-paru, kalian bisa menjelaskan. Kenapa?
Jadi sebentar, kalau kembali ke kelompoknya, ketua kelompok mengambil satu kertas besar untuk dijadikan bahan presentasi untuk menyusun presentasinya. Kita tunggu dulu kalau ahli 2. Sudah? Oke, silakan yang ketua kelompoknya ambil kertas 1. Ingat, tugas dari kelompok ahli adalah menjelaskan ke temannya sesuai dengan keahliannya tadi. Oke, sudah? Yang ahli 1 kembali ke kelompoknya, ahli 2 kembali ke kelompoknya, yang ketiga kembali ke kelompoknya, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu mau lihat dari kelompok yang ini, yang pertama. Siapa yang ahli 1 tadi? Ahli 1. Oke, silakan dijelaskan ke temannya dulu. Ibu ingin kalian jelaskan. Jadi semua dapat giliran sebentar ya. Perhatikan, kelompok 1 dia menjelaskan ke temannya. Yang lain silakan jelaskan juga ke temannya, tapi jangan ribut. Ahli 1, sambil menempel, kau jelaskan apa yang sudah kamu temukan. Silakan. Sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat Silakan ditempel di sini. Yang coba perhatikan apa yang dijelaskan oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lainnya yang bersifat toksik atau racun. Oke. Yang siapa yang ahli 2? Oke, silakan dijelaskan. Apa yang kamu dapatkan tadi waktu diskusi? Jelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi penyusun organ ginjal pada sistem ekskresi. Terbentuk dari 6. 1 nefron, 2 kulit ginjal, 3 vena, 4 arteri, 5 rongga ginjal, 6 ureter. Dan proses pembentukan urin, mekanisme pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu penyaringan, filtrasi, penyerapan kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Dan sistem ini termasuk dalam sistem ekskresi tubuh. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal akan turun dan menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Siapa yang ahli 3? Oke, silakan dijelaskan ke temannya. Melalui gambar organ hati berikut, perhatikan dulu penjelasan temannya. Antara struktur dan fungsi penyusun organ penyusun hati pada sistem ekskresi. Struktur ginjal, cuping kanan, saluran empedu, pembuluh hepatik, cuping kiri, saluran hepatik, empedu. Reaksi antara rostral dan berbagai zat dalam sel hati menghasilkan air dan senyawa ber-pH netral yang disebut garam empedu. Oke. Yang keempat siapa? Kasih lihat temanmu begini. Mana dia tahu kalau ternyata. Tunjukkan yang apa namanya? Melalui. Terus? Oke, silahkan. Melalui gambar organ paru-paru berikut, jelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi penyusun organ paru-paru pada sistem ekskresi. 1. Lebus, 2. Bronkus kanan, 2. Trakea, 4. Bronkus kiri, 5. Bronki, 6. Bronkios, 7. Pubis kiri, 8. Larynx.
Jadi semua ahli sudah menyampaikan yang sudah didiskusikan tadi di kelompok ahli ke kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu mau menunjuk, silakan duduk dulu. Ibu mau menunjuk atau siapakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusi hari ini? Ada? Mulai dari nomor 1 apa? Oke, silakan suruh lanjut. Sistem ekskresi ada ginjal, kulit, paru-paru, hati. Zat sisa urin. Ginjal zat sisanya urin, kulit zat sisa keringat, paru-paru zat sisa karbon dioksida, hati zat sisa cairan empedu. Sistem ekskresi pada ginjal, vena, arteri, rongga ginjal, dan ureter. Proses pembentukan urin, dalam kurung mekanisme pembentukan urin. Filtrasi, dalam kurung filtrasi atau penyaringan, Nah, baik, untuk hari ini berarti kita sudah sampai pada kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah tentang sistem ekskresi. Tadi sudah dijelaskan di ahli 1 bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Zat tersebut bisa berupa karbon dioksida, keringat, urin, dan toksin yang bersifat racun buat tubuh. Kemudian yang kedua, yang organ-organ yang berfungsi sebagai sistem ekskresi dalam tubuh itu ada berapa yang ditemukan? Ada 4. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Kemudian yang kedua adalah organ apa? Organ hati. Apa yang dikeluarkan oleh hati? Empedu. Kemudian yang berikutnya adalah organ paru-paru. Apa yang dikeluarkan oleh organ paru-paru? Karbon dioksida dan uap air atau H2O. Kemudian organ yang keempat adalah kulit. Apa yang dikeluarkan oleh kulit? Keringat. Bagaimana mekanisme pembentukan semua daripada zat-zat sisa tersebut sudah dijelaskan juga tadi oleh temanmu dan kalian sudah diskusikan juga semua. Jadi untuk pertemuan nanti selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi dan bagaimana cara penanggulangannya. Jadi materi hari ini kita anggap selesai tentang organ sistem ekskresi. Kita beri aplaus untuk semua. Sekarang kita mau, setelah kita belajar biasanya ada permainan atau kuis? Ada kuis, ada tes pengetahuan. Masih konsentrasi? Serius masih konsentrasi? Kayak masih lemah. Supaya memulihkan konsentrasi, Ibu kasih permainan sedikit. Silakan berdiri berhadapan. Yang tidak punya pasangan, cari pasangan dulu di kelompok lain. Apapun yang Ibu sebutkan, itu yang kalian pegang, oke? Kita mulai? Kepala, hidung, lutut, bahu, dada, permen. Masih mengantuk? Sebentar kita ulangi lagi, tapi kita tes dulu. Silakan kembali ke tempatnya.
Jadi ingat-ingat apa yang sudah kalian tadi pelajari. Ya, mau dikerjakan yang pilihan ganda dulu, silahkan. Mau kerjakan yang esai dulu, silahkan. Iya, cukup 5. Pak Ji, oke. Tidak usah dikomentari, silakan langsung dikerjakan. Yang cepat, kalau cepat selesai, kita cepat bermain lagi. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Sudah? Mana? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Oke, jadi semua sudah mengumpulkan hasil pekerjaannya. Tugas kalian hari ini adalah menuliskan kesan pembelajaran kita hari ini. Ya, ungkapkan perasaan. Bukan sama teman kelompoknya, nih. Tapi bagaimana perasaanmu belajar hari ini tentang materi ekspresi? Kalau mau tulis nama silakan, tidak mau tulis nama juga tidak apa-apa. Oke, silakan. Tuliskan bagaimana perasaanmu hari ini belajar. Senangkah, tidak senangkah, materinya tidak menyenangkan, gurunya tidak menyenangkan, ataukah pokoknya apa yang kamu rasakan hari ini saat belajar? Sudah? Mana juga ini senang, senang. Sudah? Masih ada yang belum? Silakan duduk dulu. Jadi hari ini kita sudah selesai materi pembelajaran tentang sistem ekspresi, yaitu pengertian tentang ekspresi dan organ-organ pada sistem ekspresi. Dan bagaimana keterkaitan organ-organ tersebut pada sistem ekspresi. Kita sudah menyelesaikan itu. Untuk pertemuan hari berikutnya, pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan dan bagaimana cara mencegah gangguan tersebut pada sistem ekspresi. Silakan dibaca bukunya di rumah, nanti Ibu kirimkan bahan ajarnya untuk dipelajari. Boleh juga cari dari internet tentang gangguan pada sistem ekspresi. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan langsung berdiskusi saja. Bisa? Oke, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran yang lain. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.